Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indahnya Islami. Kajian Islami, masa kini, disebut sebagai malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Banyak amalan malam Lailatul Qadar yang dapat dilakukan umat Islam untuk mendapatkan pahala berlipat. Malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu di malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Bahkan, studi Institut Ilmu Quran menunjukkan bahwa ada euforia yang ditunjukkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, karena pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terdapat berbagai macam keistimewaan yang dirasakan oleh umat Islam. Berikut 10 amalan yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. 1. Sholat Tarawih. Sholat Tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dan menjadi amalan malam Lailatul Qadar yang dapat dilakukan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan qiyam Ramadan Tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, dari Abu Dzar mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. 2. Sedekah. Amalan malam Lailatul Qadar lainnya adalah bersedekah. Dalam hadis dari Asma binti Abi Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padanya, "Janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Quran Surat Saba ayat 39. 3. Iktikaf. Iktikaf menjadi suatu amalan malam Lailatul Qadar lain yang dapat dilakukan, bahkan termasuk dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahrira baitiya li ta'ifina wal akifina wa rukai sujud." Artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah 125. 4. Membaca Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Pada tahun wafatnya beliau, Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali untuk mengokohkan dan memantapkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sebaiknya bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi juga mempelajari arti dan maknanya agar mendapatkan hikmah yang dikandungnya. Ibnu Atsir rahimahullah menjelaskan, yaitu mempelajari mudarasah semua ayat Al-Quran yang turun. Al-Jami fi Gharib Hadits. 5. Menuntut ilmu. Pada kitab Duratun Nasihin disebutkan hadis bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Man salaka tariqo yatlubu fihi ilman, salakalahu bihi tariqom min turukil jannah." Yang artinya adalah barang siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis bagi orang tersebut tiap-tiap langkahan kakinya sebagai ibadah 1 tahun. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. 6. Memperbanyak doa. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah satu laturul duda watuhu musoimu hatta yuftirowal imamul ngadilu wadawatul madlumi." Artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan 2 orang yang disalimi. Hadis riwayat Ahmad. 7. Memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar untuk setiap kesedihannya, dan untuk setiap kesempitannya diberi kelapangan. Dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud. 8. Umroh. Ibadah umrah sering juga disebut sebagai haji kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faidah kana Ramadanu tamiri fihi faina umroh tamfi Ramadhana hajatu." Artinya, jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Memperbanyak zikir. Amalan malam Lailatul Qadar lain yang bisa dilakukan adalah
dengan memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakuruni akurkum, waskuruli, wala takfurun." Artinya, karena itu, ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. 10. Bertaubat. Dari Ibnu Umar, ia berkata, kami pernah menghitung di satu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 100 kali beliau mengucapkan, "Ya Rabbku, ampunilah aku dan aku bertaubat kepadamu, sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang." 11. Memperbanyak sholawat. Amalan di malam Lailatul Qadar selanjutnya yakni memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran ini telah diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, sebagaimana tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selain itu, amalan ini juga disebutkan dalam sebuah hadis, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat paling banyak kepada orang yang bersholawat padanya. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian penjelasan singkat mengenai 10 amalan pada malam Lailatul Qadar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Jika Anda menyukai video ini, terima kasih.